Selamat sore ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali sore hari ini di dalam ibadah Pekan Wanita dan Pekan Kebangunan Wanita 2020. Mari kita bersama-sama masuk di dalam ibadah. Kita mau bangkit berdiri dan biarlah di dalam hati kita masing-masing kita mempersiapkan diri kita. Mari kita datang dengan ungkapan syukur hanya kepada Tuhan yang telah mencurahkan kasih sayang hanya kepada kita. Pujilah Dia, muliakanlah Dia, karena Dia telah melengkapi kita dengan semua kasih sayang-Nya, dengan santun dan kelembutan, dan telah mendandani kita dengan wibawa dan kesabaran. Mari kita memuji Kidung Jemaat nomor 323, ayat yang pertama dan yang kedua, Sinar Fajar yang Baka. Sinar fajar yang baka, sinar dari terang ilahi. Pagi ini biarlah kau terangi hidup kami dan halaukan segenap yang gelap. Embun di pagi terang membasahi tetumbuhan. Oh, segarkan yang gersang, hati kami kau hiburkan. Umat-Mu hidupkanlah selamanya. Kita akan masuk dalam ibadah. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita terlebih dahulu. Dan kasih-Nya bukanlah kata-kata kosong. Kehadirannya yang terus-menerus, itulah bukti kasih-Nya. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tuhanlah yang memberkati orang benar. Dialah yang memagari umat-Nya dengan anugerah seperti perisai. Amin. Kita memuji Kidung Jemaat nomor 244 ayat yang pertama. Pujilah Allah Pencipta. Puji Allah Pencipta, haleluya. Maha tinggi di surga, haleluya. Agung sungguh kuasa-Nya, haleluya. Dalam amat kasih-Nya, haleluya. Jemaat, kami persilakan untuk duduk. Ia tidak ditemukan di antara kumpulan orang-orang yang berpesta karena kelepasan dari dilema hidup. Ia tidak tinggal di sana, namun ia tinggal bersama orang-orang yang meredang karena sulitnya hidup. Ia memahami hati orang yang lelah dan berbeban, karena seluruh hidupnya menanggung beban. Ia mengetahui derita menjelang ajal dari mereka yang mati sangat menyedihkan. Sebab ia telah mati dengan sangat menyedihkan pula. Ada firman yang berbunyi demikian.
Sebab iman besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 15. Sudah sekian lama Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Pada saat ini kita akan kembali datang kepada Tuhan. Kita mau mohon pengampunan kepada Tuhan untuk setiap apa yang telah kita lakukan. Tuhan Yesus tidak mengundang kita untuk memikirkan diri kita sendiri, namun mengundang kita untuk memiliki kerendahan hati dan sikap menyesali dosa. Apa itu artinya? Artinya, kita mau mengakui dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Dengan demikian, kita dilepaskan, bahkan dibebaskan, agar siap untuk menghidupi saat sekarang yang penuh dengan kesungguhan, kesukaran apapun dalam kehidupan kita. Tak pernah berkecil hati karena senantiasa kita diampuni. Mari kita sama-sama mengambil saat teduh dan merenungkan pengampunan Tuhan yang luar biasa kepada kita. Bersama-sama kita akan merenungkan kasih Tuhan yang luar biasa dengan kita memuji Kidung Jemaat nomor 44 ayat yang pertama. Tuhan, kasihanilah. Jemaat, kami mohon untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Allah yang menyelesaikan apa yang telah Ia mulai. Ia mengawali seluruh ciptaannya dalam keadaan baik. Tidak memandang laki-laki, perempuan, binatang, tumbuh-tumbuhan hijau, Tuhan memberkati. Ia juga yang akan menjadikannya kembali baik hanya oleh karena kasih. Terimalah berita anugerah yang memberi sukacita, yang kita ambil dari Mazmur 116 ayat 6 sampai dengan yang ke-7 demikian. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang,
Hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Mari kita sambut berita anugerah tersebut dengan kita memuji Kidung Jemaat nomor 469. Ya Tuhan, terima kasih selama 3 kali. Ya Tuhan, terima kasih atas yang Engkau beri, makanan dan minuman dan segala rezeki. Haleluya, 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 amin. Kita telah mengalami kebaikan dan kemurahan hati Kristus. Mari kita nyatakan kesetiaan kita untuk mengikutinya terus, meski jalan terjal membentang di hadapan kita. Mari kita nyatakan dengan kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 280, ayat yang pertama sampai dengan ketiga, aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Shalom, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Hari ini kita masuk di dalam pembukaan Pekan Kebangunan Wanita atau PKW 2020. Untuk tahun ini dari Majelis Agung DPPW diberikan tema Allah turut bekerja menolong para wanita menjadi alatnya, dengan bacaan dari Ibrani 2 ayat 1 hingga 9. Bacaan kita pada ibadah pembukaan Pekan Kebangunan Wanita 2020 ini diambil dalam Ibrani pasal 2 ayat 1 hingga 9. Saya akan bacakan bagi ibu-ibu sekalian. Keselamatan yang besar. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimana kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dari dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang. Yang kita bicarakan ini, ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya,
Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia ia mengalami maut bagi semua manusia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Yang berbahagia adalah yang mendengar, merenungkan, dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Ibu-ibu yang kasih Tuhan, yang menjadi nats bacaan kita adalah di ayat yang pertama. Dikatakan demikian, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Para ibu yang dikasihi Tuhan, kemarin saya mencoba mencari sebuah artikel dan ada sebuah penelitian bahwa ternyata ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam mendengar. Ini menarik. Ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam mendengar. Laki-laki dalam mendengar itu ternyata hanya menggunakan separuh atau salah satu bagian dari otaknya. Nah, karena dia menggunakan salah satu dari bagian otaknya, maka ada 3 hal yang terjadi dalam dirinya ketika dia mendengar. Yang pertama adalah dia tidak bisa lama untuk mendengar hal-hal yang bukan menjadi kesukaannya. Ya. Menurut penelitian tersebut, laki-laki itu hanya kuat bertahan 6 menit ketika mendengar sebuah curhatan. Entah itu curhatan dari pasangannya, entah curhatan dari seseorang yang memang materi yang dibicarakan itu bukan kesukaannya. Dia cukup bertahan 6 menit dan setelah itu dia otaknya melayang-layang kemana-mana. Tetapi saat materinya cocok, biasanya laki-laki itu materi yang cocok dalam dirinya itu adalah ketika bicara tentang wanita, bicara tentang seks, bicara tentang hobi, maka laki-laki tersebut bisa tahan berjam-jam. Ya, kalau kita perhatikan teman-teman kita KPPM itu, kalau mereka cangkruk membicarakan sesuatu yang cocok materinya, mereka bisa bicara mulai dari sore sampai sore lagi gitu, bertahan. Tetapi ketika materinya nggak cocok, wah mungkin ya hanya 6 menit itu sudah sangat sebuah penyiksaan bagi dia kayak gitu. Apalagi yang curhat pasangannya kayak gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, karena laki-laki itu hanya menggunakan sebagian dari otaknya, maka dia hanya mendengarkan apa yang perlu saja. Misalkan dia membutuhkan sebuah informasi, maka ketika dijelaskan, kalau dia sudah mendapatkan penjelasannya, maka otaknya otomatis mengabaikan yang lain. Jadi hanya mendengarkan apa yang diperlukan saja. Itu yang kedua. Untuk yang ketiga, karena laki-laki itu hanya menggunakan sebagian dari otaknya, separuh dari otaknya, maka dia tidak bisa langsung mendengar saat bersamaan ketika dia melakukan aktivitas yang lain. Misalkan ketika laki-laki itu sedang sibuk membaca di HP atau membaca sebuah bacaan atau sedang main laptop atau sedang nonton TV, lalu dia dipanggil pada saat bersamaan, maka dia tidak akan bisa langsung mendengar karena dia menggunakan sebagian otaknya. Nah, biasanya kalau ibu-ibu memanggil anaknya laki-laki itu nggak noleh-noleh apa yang dilakukan ibu-ibu biasanya, atau memanggil suaminya ketika nggak segera menyaut apa yang dilakukan. Kecenderungan yang dilakukan oleh para ibu adalah menaikkan volume panggilannya. Ya, jadi kalau semula dia memanggil Arya segitu aja ya. Tapi kalau nggak dengar Arya, wah tambah naik volumenya. Nah, biasanya sampai setinggi pun terkadang kalau laki-laki itu masih fokus dengan apa yang dia lakukan, dia nggak dengar. Menurut psikologi dalam komunikasi, maka hal yang dilakukan oleh perempuan adalah bila melihat hal tersebut, yang pertama adalah
Lakukan sesuatu yang mengalihkan perhatian. Misalkan kalau dia di kamar, maka bukalah kamarnya diketok sambil dibuka supaya ada perhatian. Atau ketika lampu dalam kegelapan, kamar dalam gelap, lampu dinyalakan. Perhatian. Nah, cara yang berikutnya itu adalah bukan berteriak sebenarnya. Didekati dan disentuh. Bukan ditempeleng ya, bukan dikampleng, tapi disentuh. Nah, itu adalah caranya supaya laki-laki bisa mendengarkan. Kenapa terjadi seperti itu? Karena laki-laki ketika mendengarkan itu menggunakan separuh dari otaknya. Bagaimana dengan perempuan? Menurut penelitian yang dari buku yang dari bacaan yang saya baca tadi, penelitian mengatakan bahwa perempuan ketika mendengarkan dia memakai kedua otaknya. Semuanya digunakan. Seperti itu. Kedua bagian otaknya digunakan ketika mendengar. Ya. Oleh karena itu ketika dia menggunakan kedua belah otaknya, maka perempuan itu yang pertama kuat mendengarkan. Apalagi apabila yang didengarkan itu menyentuh emosinya, maka dia semakin tahan mendengarkan. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, penonton terbesar di dalam sinetron, drakor, telenovela itu laki-laki apa perempuan? Pasti perempuan. Karena mereka tersentuh emosinya dan mereka menjadi sangat tahan untuk mendengarkan. Istri saya ketika melihat drakor itu seri 1 sampai seri 32. Ya, seri 1 sampai seri 32 dalam satu hari bisa selesai. Dia duduk atau di tempat tidur sambil lihat terus. Terkadang kalau dia pergi gitu videonya tetap nyala, saya cepatkan aja supaya hampir selesai. Tapi sampai dia lakukan sampai selesai. Sesuatu yang menyentuh emosinya bagi perempuan, dia tahan berjam-jam. Itu yang pertama. Yang kedua, karena emosi perempuan itu mudah tersentuh, maka itu mempengaruhi fokus dan cara pandangnya. Istilahnya mudah baper. Perempuan itu sangat mudah baper, bawa perasaan. Nah, karena emosinya perempuan mudah tersentuh, maka dia itu mudah dipengaruhi fokusnya dan juga cara pandangnya. Lalu yang ketiga, karena perempuan itu mudah baper, maka perempuan adalah makhluk yang paling mudah untuk dipengaruhi. Ya, makhluk yang paling mudah untuk dipengaruhi. Karena itu ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, melihat bacaan kita tadi di atas menekankan harus lebih teliti dan memperhatikan apa yang telah didengar. Penulis Ibrani menekankan pada nas kita ayat yang pertama tadi. Dikatakan harus lebih teliti dan memperhatikan apa yang telah didengar. Para ibu yang dikasihi Tuhan, penulis kitab Ibrani juga mengatakan supaya apa? Supaya jangan hanyut di bawah arus. Supaya jangan hanyut di bawah arus. Ini adalah sebuah kata kerja yang menggambarkan akan ada bahaya yang di depan. Bahaya yang akan dihadapi di depan. Ya, seperti itu. Hanyut di bawah arus. Kata ini dipakai dalam sastra Yunani pada zaman itu, pada zaman penulisan Ibrani, untuk menggambarkan beberapa hal. Yang pertama, menggambarkan cincin yang terlepas dan jatuh dari jari. Lalu yang kedua, menggambarkan apa? Hanyut, rakit yang terhanyut melewati tempat penambatan. Lalu yang ketiga, menggambarkan sebuah serpian makanan yang tertelan atau menyumbat. Dan yang keempat, menggambarkan sesuatu hal yang tidak layak tapi terlanjur disebutkan. Nah, perkataan hanyut di bawah arus tadi itu dipakai dalam karya sastra Yunani pada zaman itu menggambarkan 4 hal tadi. Yang pertama tentang cincin yang terlepas dan jatuh dari jari, rakit yang terhanyut dan melewati tempat penambatan, serpihan makanan yang tertelan atau menyumbat, dan sesuatu hal yang tidak layak tetapi terlanjur disebutkan. Para ibu yang dikasihi Tuhan, bicara cincin, menurut karya sastra tadi yang pertama, ternyata tradisi pertukaran cincin yang selalu kita lihat pada setiap pernikahan, ini pertama kali diperkenalkan oleh gereja Yunani Ortodok.
Ini terjadi pada tahun 1300-an, jadi sudah sangat lama ternyata. Konsep pertukaran cincin dalam pernikahan yang kita lihat setiap kali ada acara pernikahan ada tukar cincin, itu sejarahnya pertama kali dilakukan pada zaman gereja Yunani Ortodok pada tahun 1300-an. Dan kebiasaan untuk mengenakan cincin pernikahan, ibu-ibu sekalian tahu bukan, cincin pernikahan selalu diletakkan di sebelah tangan kanan, jari manis seperti itu. Ternyata ini juga ada sejarahnya. Ya, cincin pernikahan di jari manis tangan kanan itu berasal dari kepercayaan bangsa Yunani kuno dan Romawi kuno yang mempercayai bahwa pada jari manis ini ada pembuluh darah yang mengarah langsung kepada bagian jantung yang dikenal dengan pembuluh darah vena amoris. Ya, vena itu pembuluh darah, amoris itu cinta, kayak gitu. Seperti itu. Jadi dikatakan pembuluh darah cinta. Jadi kalau terhanyut terbawa arus, menurut sastra orang Yunani menggambarkan cincin yang terlepas, berarti apa? Adanya suatu kematian. Karena apa? Terputusnya pembuluh darah ke jantung. Jadi cincin yang lepas itu digambarkan sebuah kematian. Karena darah yang mengalir ke jantung itu berhenti. Para ibu dikasih Tuhan, pemahaman yang kedua tentang rakit yang terhanyut melewati tempat penambatan. Memang tidak berbahaya kalau rakit kita ini terhanyut di bawah arus setengah meter. Tetapi sayang kalau rakit kita terhanyut di bawah arus lebih dari 2 meter. Sehingga tempat penambatan tidak bisa dijangkau lagi. Artinya sudah terlewat, sudah terlambat. Perahu kita, rakit kita nggak bisa berhenti. Kita terhanyut terbawa arus. Sampai dengan ayat ini penulis kitab Ibrani belum menjelaskan keadaan akhir bagi orang-orang yang hanyut di bawah arus tadi. Sampai saat ini penulis kitab Ibrani hanya menjelaskan bahwa permulaan bahaya itu ternyata tidak terasa. Ini poin yang penting, ibu-ibu dikasih Tuhan. Terhanyut ini adalah sebuah gambaran bahwa permulaan bahaya itu tidak terasa. Tetapi kemudian sudah tidak tertolong lagi. Dan akhirnya terlanjur masuk bahaya. Ibu yang kasih Tuhan, hanyut di bawah arus menurut penulis itu menggambarkan bahwa permulaan bahaya itu tidak terasa, tapi kemudian tidak tertolong lagi dan akhirnya masuk kepada bahaya itu. Karena itu ibu-ibu yang dikasih Tuhan seperti nats di atas, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Penulis Ibrani di sini mengingatkan kepada jemaat di Ibrani supaya mereka berhati-hati dengan kehidupan mereka. Karena keselamatan dari Yesus Kristus yang sudah mereka dengar dan mereka terima itu adalah sebagai benteng kehidupan mereka supaya mereka tidak terbawa arus. Sehingga mereka bisa menyangkal keselamatan yang sudah diberikan melalui Yesus Kristus. Sekali lagi, para ibu dikasih Tuhan, penulis Ibrani di sini mengingatkan kepada jemaat Ibrani supaya berhati-hati dengan kehidupan mereka. Karena keselamatan dari Yesus Kristus yang sudah mereka dengar dan mereka terima itu menjadi benteng kehidupan mereka, supaya mereka tidak terbawa arus sehingga menyangkal keselamatan yang sudah mereka terima, yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Para ibu yang dikasih Tuhan, tema Allah turut bekerja menolong para wanita menjadi alatnya. Tema Pekan Kebangunan Wanita 2020 ini memberikan penegasan kepada para ibu sekalian bahwa karya dan pertolongan Allah itu ada dan selalu ada bagi ibu-ibu sekalian. Terutama ketika ibu-ibu sekalian dalam menjalankan perannya sebagai perempuan yang sudah ditebus, perempuan yang sudah diselamatkan, sehingga segala tugas dan perannya tetap dalam penyertaan Allah sendiri. Jangan pernah merasa lemah, jangan merasa gentar, tetaplah kerjakan panggilan Tuhan dalam peran ibu-ibu, baik sebagai istri, sebagai ibu, atau sebagai pelayan jemaat. Ingat dan sadari selalu bahwa Allah turut bekerja menolong ibu-ibu sekalian
untuk menjadi alatnya. Selamat memasuki Pekan Kebangunan Wanita. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu sekalian. Amin. Ibu-ibu, mari kita berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Para ibu yang kasih Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Saat ini kami sungguh bersyukur ketika ibadah pembukaan Pekan Kebangunan Wanita dapat kami lakukan dengan baik. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan. Di masa-masa pandemi ini pun pertolongan Tuhan tidak pernah berhenti kepada setiap kami. Khususnya ketika kami boleh melihat di dalam tema ibadah Pekan Kebangunan Wanita ini tentang bagaimana Allah turut bekerja di dalam para perempuan untuk menjadi alatnya. Kami percaya pertolongan Tuhan kepada para ibu-ibu yang ada di Jemaat Tropodo tidak akan pernah berhenti. Pertolongan Tuhan tetap ada dan selalu ada di dalam setiap peran para ibu-ibu. Baik dalam perannya sebagai seorang ibu, baik perannya sebagai seorang pelayan jemaat, ataupun peran-peran yang lain yang dikerjakan oleh para ibu. Kami percaya pertolongan Tuhan terus ada bersama dengan para ibu. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk pelayanan-pelayanan yang ada di Jemaat Tropodo. Setiap pelayanan yang ada untuk saat ini kami lakukan secara daring. Kami mohon pertolongan Tuhan supaya di dalam pelayanan ini pun tetap berkat Tuhan dan pertolongan Tuhan hadir untuk setiap jemaat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pandemi yang ada di daerah kami, di negara kami. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi. Tuhan berikan kekuatan, berikan pertolongan, berikan kesehatan dengan timnya dari jajaran yang paling tinggi hingga paling rendah. Juga untuk para dokter, para tenaga medis, Tuhan berkati, berikan kekuatan, berikan mereka hikmat dan pertolongan supaya permasalahan pandemi ini cepat berakhir dan kehidupan kembali normal. Tolong kami supaya kami senantiasa taat atas aturan-aturan yang pemerintah berikan. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa khusus saat ini untuk para ibu-ibu Jemaat Tropodo. Dalam setiap pergumulannya masing-masing, Tuhan boleh melawat mereka, menolong mereka, memberkati mereka. Tuhan turut campur dalam peran para ibu-ibu, berkati dalam kehidupannya. Tuhan turut campur dalam pelayanan dikerjakannya. Terima kasih Bapak di surga. Sungguh kami berdoa untuk setiap juga kami yang boleh terlibat di dalam setiap pelayanan di Tropodo ini. Tuhan juga menolong setiap kami. Bapak di surga, terima kasih. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak dapat beribadah bersama dengan kami dalam segala keadaan keberadaannya. Tuhan bersama dengan mereka. Para ibu-ibu yang mungkin saat ini karena sakit, Tuhan boleh melawat, menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk yang mengalami kelemahan secara jasmani, Tuhan berikan kekuatan. Untuk yang mengalami duka cita, Tuhan berikan penghiburan. Untuk karena hal yang lain, Tuhan juga bersama dengan para ibu-ibu dalam segala keadaannya. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau. Inilah segala seru doa permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya.
Bangkitlah kaum wanita Gereja Kristen Jawi Wetan, milik Tuhan Yesus Kristus, berdiri selamanya. Bersatu wanita Kristen, memikul salib Kristus, berdasar iman dan kasih, membangun GKJW. Karena kasih Tuhan kita diselamatkan, dalam kasih Tuhan damai sejahtera. Majulah wanita Kristen, dengar panggilan Tuhan, kibarkanlah panji Kristus, Tuhan pasti sertamu. Kibarkanlah panji Kristus, Tuhan pasti sertamu. Bukan jumlah atau sedikitnya persembahan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, melainkan kerelaan hati kita. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Menyanyikan Kidung Jemaat 423, Aku Dapat di Hatiku. Aku dapat di hatiku mutiara yang permai, Tuhan Yesus kawan karib, takkan lagi tercerai. Doa persembahan. Ya Tuhan, kami bersyukur pada hari ini telah mengumpulkan persembahan. Berkati persembahan ini, baik besar dan kecil persembahan yang telah kami berikan untuk pelebaran kerajaan-Mu. Berkatilah tangan-tangan yang mengelola persembahan kami, berikan hikmat dan kebijaksanaan. Doa yang jauh dari sempurna kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kasih-Mu memampukan kami bersyukur. Kami bisa memandang kokohnya gunung tinggi dan segarnya udara di pagi hari. Kami dikuatkan di tengah carut-marut ketidakpastian dan ketakutan dunia atas wabah penyakit saat ini. Sedikitnya berkat, banyaknya materi, beratnya perjuangan, apapun itu, kami bersyukur senantiasa. Amin. Kita akan masuk dalam harapan dan kesanggupan dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami umat-Mu bersatu hati menaikkan harapan dan kesanggupan untuk hidup dalam keselamatan di dunia milik-Mu ini. Kami menyadari bahwa tujuan yang ingin dicapai manusia bukan hanya kebebasan dari, melainkan juga kebebasan untuk mendapatkan ketenangan, kedamaian, sukacita yang pasti untuk melihat diri sendiri sebagai diri orang lain. Kami tidak ingin membuang waktu dalam situasi yang sulit, sebab ini akan menyia-nyiakan kekuatan hidup yang telah kami terima dari kasih-Mu. Kami merindukan hati yang damai, oleh karenanya kami bisa mencintai hidup. Entah apa yang harus kami alami di sepanjang jalan hidup kami. Dan Engkau ya Kristus, penuhi hati kami dengan cinta-Mu yang mendamaikan. Kami menyadari kedamaian hati membuat hidup begitu indah bagi orang-orang di sekitar kami. Damai yang di hati membuat kami mampu mulai lagi ketika keputusan asaan menindih bau ini. Kami juga bukan siapa-siapa, kami juga bukan apa-apa.
hanyalah teman sekerjamu satu yang lain. Kami siap berkarya bersama demi sebuah hidup yang syarat keselamatan. Terimalah doa kami ya Tuhan, dan kami akan hidup dengan penuh pengharapan kami, sehingga kami menjadi sumber kegembiraan bagi sekeliling kami. Mampukan kami bergembira, serta bersyukur tiada terhingga, tidak pernah takut untuk bangun menyambut fajar pagi. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Pergilah untuk segala yang mendatangkan kebaikan hidup. Pergilah, bagikanlah kepada sesamamu. Sesamamu perempuan, sesamamu laki-laki, bagi anak-anakmu, dan juga bagi saudara-saudarimu. Mari kita memuji Kidung Jemaat 369A, ayat yang pertama dan yang ketiga. Ya Yesus, ku berjanji. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pinta kau selalu dekat ya Tuhanku. Di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Ya Yesus, kau berjanji kepada umat-Mu, di dalam kemuliaan kau sambut hamba-Mu, dan aku pun berjanji setia padamu. Berikanlah karunia mengikut-Mu teguh. Kuasa-Mu ya Allah, memberi kami keberanian untuk hadir dalam kehidupan. Kasih-Mu ya Kristus, menginspirasi kami untuk mengasihi setiap sesama. Penghiburan-Mu ya Roh Kudus, yang memampukan kami kuat dan setia menapaki bagian-bagian hidup yang tidak mudah. Amin. Mari kita memuji Kidung Jemaat nomor 472, ayat yang pertama dan kedua. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, haleluya, Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, Yesus Kristus, haleluya.